Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Jalan-jalan ke Kota Batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Sembara Pratiwa, biasa dipanggil Tiwa ya, atlet bola voli di Kabupaten Lahat, alumni daripada Porprov tahun 2021. Jadi aku mau ngucapin selamat, kemarin udah dapet juara ketiga dalam pertandingan Bupati Cup tahun 2023 di Kabupaten Lahat. Sekali lagi selamat Mas Ade. Terima kasih Kak. Ya, apa kabar nih sebelumnya Mas Ade? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Banyak olahraga-olahraga di luar itu, tapi Mas Ade sendiri itu lebih pengen ikut berkecimpung di olahraga bola voli. Kenapa bola voli yang Mas Ade minat? Dulu waktu SMP itu sebenarnya basicnya bukan voli Kak. Oh, basicnya bukan Iya, voli. bukan voli. Dari kecil emang gemar sepak bola Kak. Kenal voli itu waktu kelas 2 SMA karena kelas 1 itu aku ikut paskib. Oke, paskibra. Ya, aku pikir-pikir ekstra paskib itu capek. Jadi aku daripada nggak ada ekstra, iseng lah ikut voli di kelas 2 SMA itu. Nggak taunya keterusan Kak. Nggak taunya gimana ya, tertarik gitu voli. Berarti berawal daripada coba-coba, bukan memang dari awal oh aku suka nih dengan voli, aku harus ikut voli, bukan karena seperti itu. Awal dari coba-coba, terus udah sering ikut perlombaan-perlombaan, mungkin udah sering juara, dan makanya sampai sekarang itu Mas Ade sendiri dikategorikan pemain yang sudah cukup handal lah ya. Ya mungkin itu terlalu berlebihan sih Mas, karena dibanding teman-teman yang lain itu banyak yang lebih dari saya. Sejauh ini sudah berapa lama nih Mas berkecimpung di dunia voli? Kalau awal voli itu kelas 2 SMA 2018. 2018 sampai 2023, berarti kurang lebih 5 tahun lah ya. Iya benar. Nah, 5 tahun kecimpung di dunia voli. Event-event apa sih yang sudah diikuti, atau kejuaraan-kejuaraan apa yang sampai saat ini sudah pernah diikuti oleh Mas Ade? Kalau untuk event sendiri itu Mas nggak banyak ya. Kalau event-event resmi itu seingat aku itu cuman Porprov 2021 di Oku Timur, terus sama Liga U21 se-Sumsel. Selain yang resmi, mungkin banyak yang tingkat turnamen-turnamen tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten lah ya. Oke. Aku appreciate banget, mungkin udah banyak banget prestasi yang udah didapat Mas Ade ya, sampai 5 tahun mengikuti olahraga bola voli. Sebenarnya siapa sih pelatih yang mengajarkan Mas Ade olahraga bola voli itu sampai sekeren ini? Atau autodidak, atau memang ada pelatih yang ikut melatih Mas Ade sendiri? Untuk pelatih ya Mas, pelatih sendiri itu guru ekstrakurikuler itu sendiri. Boleh sebut nama Mas? Boleh. Itu pertama sekali itu sama Pak Widi namanya. Pak Widi ya. Iya. Berarti guru ekstrakurikuler. Iya. Awal mulanya dari situ. Terus kalau mau disebut yang berjasa itu untuk melatih atau mentor lah istilahnya Iya. Mas, itu banyak. Seperti Ya banyak Mas, kalau mau disebutin mungkin nggak cukup. nggak cukup, saking Iya, banyak saking mentor yang banyak, memang iya. melatih Mas Ade ya. Untuk posisi sendiri nih, posisi di poli itu Mas Ade fokus ke posisi apa kalau di perpolian? Untuk posisi sendiri di tim itu sekarang aku di quicker Mas. Oh, di quicker. Iya. Kalau orang-orang sekarang nyebutnya itu middle blocker. Posisi Mas Ade sendiri di quicker, Iya. tapi sekarang tuh bahasa kerennya lah Iya, yaitu iya, middle iya. blocker. Wede. Kenapa Mas Ade di posisi itu? Atau memang keunggulannya di situ, atau dipercayai untuk posisi itu? Kalau untuk posisi sendiri itu emang dari basic Mas mungkin. Oh, dari Karena pertama sekali suka volley itu langsung diajarin kayak gitu dari posisi itu sendiri. Berarti emang dari awal, Dari awal. diajarkan untuk posisi quicker Iya, lah iya. ya. Nah, sekarang berbicara soal kesibukan Mas Ade sendiri nih. Voli ini sudah menjadi fokus utama Mas Ade, atau cuman sekedar sampingan nih buat Mas Ade? Kalau volley Mas bukan jadi fokus aku sih. Volley ini cuman gimana ya,
kalau kata ibu aku kalian nunggu kuliah selesai. Oke. Jadi apa ya, daripada tidur-tiduran di rumah nggak jelas kayak gitu, jadi ibu sendiri nyuruh kalau untuk yang kayak event-event kayak gitu malah ngedukung ibu sama bapak di rumah. Jadi kalau untuk kesibukan itu nggak ada kesibukan lain selain kuliah. Kuliah juga kan Sabtu Minggu, banyak tuh waktu luang untuk latihan, untuk ikut event-event yang lain yang di luar kabupaten atau di dalam kabupaten. Untuk kesibukan utamanya masih berkuliah ya. Iya. Poli sendiri masih menjadi sampingan. Iya, Oke. benar. Untuk tim nih Mas Ade. Mas Ade tuh mempunyai tim khusus atau kayak sering ikut-ikut di tim lain, Mas? Kalau untuk tim sendiri, tim khusus itu belum ada sih. Belum ada. Iya. Tapi kalau seperti yang sudah sebelumnya, itu tim aku itu AFM. AFM itu apa? April Frozen Mart. Itu binaan dari Pak Nek. Pak Neksi ya. Oh berarti satu tim juga sama Dian ya? Iya. Chandra, Kak Bram. oh Bram. Di dalam satu tim itu Mas Ade sendiri nyaman nggak sih berada di tim itu? Kalau di tim itu namanya juga tim Mas. Pasti ada suka, ada dukanya. Iya. Kalau dibilang nyaman, kami di tim itu udah dituntut untuk jadi keluarga. Oh jadi Iya, jadi keluarga. Jadi suka duka itu dilewatin bersama lah. untuk tim AFM sendiri itu sudah kayak keluarga nih Mas Ade. Benar. Siapa sih orang yang paling nyebelin di AFM? Kalau di AFM itu yang paling nyebelin gimana nih Mas? Maksudnya kayak nyebelin lah pokoknya beda daripada yang lain gitu. Kalau yang nyebelin di tim Mas, itu ada itu maaf ya, Kak Oka. Oh berarti Oka. Iya, Kenapa Kak Oka itu dikatakan nyebelin? Sebenarnya nggak nyebelin sih Mas. Kak Oka itu lebih ke nggak jelas. Oh, nggak jelas. Iya, nggak jelasnya kadang-kadang lucu, kadang-kadang garing. Iya, ada aja tingkahnya yang bikin Ika ini di tim itu ketawa. Oh berarti lebih ke kocak sih Iya, sebenarnya. kocak, Tapi kocaknya itu ya kadang itu tadi membuat suasana yang agak kadang garing, kadang biasa aja, itu yang membuat menyebalkan ya. Sudah 5 tahun berkecimpung di dunia voli, siapa sih yang menjadi idola Mas Ade atau yang bisa memotivasi Mas Ade supaya bisa main lebih bagus lagi? Idola. Kalau ngomongin idola, aku sendiri juga bingung. Karena dari awal main voli itu aku belum pernah gimana ya, lihat orang untuk bisa menginspirasi itu belum. Berarti belum ada mungkin kodrat Mas Ade itu arahnya ke siapa gitu. Iya, ya? benar. Masih ke diri sendiri. Oke, kalau seandainya untuk di kabupaten kita sendiri nih, banyak kan pemain-pemain yang udah keren banget kan. Siapa sih menurut Mas Ade yang permainannya tuh udah bagus banget? Untuk di lahan sendiri itu banyak Kak. Kalau untuk pemain-pemain bagus, terutama di tim AFM. Iya. Ya, kalau untuk di posisi aku sendiri sekarang itu quicker itu yang lebih baik itu banyak. Seperti Om Reja. Oh Reja. Ya. Terus Kak Oka. Oka. Ya. Terus kalau untuk yang muda-muda ini banyak juga Kak regenerasi. Kayak rombongan Reval. Itu kan mereka udah mulai naik. Udah mulai naik ya. Oke, mungkin di luar quicker sendiri banyak posisi yang apa selain quicker. Iya. Ada nggak yang menurut Mas Ade sendiri, oh dia juga ternyata keren gitu permainannya? Kalau untuk di posisi lain itu, kalau aku pribadi itu di posisi toser, itu ada temanku keren juga, Siapa? namanya Rapindo. Oh Rafindo. Iya, Pindo. Pindo ya. Pindo, iya. Oh dia tergabung di AFM juga kalau Iya, nggak salah iya. ya. Oke, Iya, Rapindo. Mas Ade sering menjumpai lawan-lawan lah ya, lawan-lawan di poli. Siapa sih yang menjadi saingan terberat Mas Ade? Saingan dia Mas. Iya. Saingan di tim. Di tim itu seperti Om Reja, Kak Oka, itu buat aku pribadi itu
Ya, kami bertiga itu bersaing. Oh, bersaing. Reja, Oka itu selain Mas Ade sendiri mengakui kalau permainan mereka itu keren, Iya. itu menjadi salah satu pesaing terberat juga buat Mas Ade ya. Mungkin banyak orang-orang poli di Kabupaten Lahat sendiri yang Mas Ade kenal atau yang Mas Ade tahu permainannya. Siapa sih orang yang permainannya biasa aja tapi sok keren gitu? Ada nggak? Oh, jelas ada itu. Siapa nih Mas Ade? Ada, itu orang Kikim. Siapa? Saya. Berarti mengakui diri Iya, sendiri iya. ya kalau seandainya Mas Ade sendiri itu sok keren. Iya. Padahal biasa aja. Biasa aja. Support system terbaik sejauh ini untuk Mas Ade sendiri sih. Support sistem terbaik bagi diri aku sendiri, Kak. Itu terutama dan yang paling utama orang tua. Orang tua. Berarti orang tua itu support penuh ya untuk Mas Ade sendiri bermain poli. Selain orang tua ada nggak pacar atau orang yang sedang dekat atau siapa, ada nggak? Kebetulan sekarang lagi single sih. Oh, Mas Ade sendiri meskipun auranya keluar kalau seandainya lagi bermain poli, berarti bisa single juga nih Mas Ade. Iya. Kenapa sih Mas Ade bisa single itu? Apa emang fokus untuk kuliah dulu, ke karir dulu, atau memang pacaran tuh ribet jadi untuk sekarang nggak mau pacaran dulu? Apa kayak gitu? Lebih ke trauma sih, Kak. Oh, trauma ya. Kenapa nih trauma, kenapa? Nggak tahu, pokoknya cewek-cewek zaman sekarang itu susah dipercaya. Oh, berarti Iya. ingat buat cewek-cewek itu susah dipercaya. Bener. Traumanya kenapa nih Mas? Pengalamannya apa sering dibohongi atau kayak gimana? Nggak tahu, pokoknya cewek-cewek sekarang itu susah dipercaya aja gitu. Oh, susah dipercaya. Iya, iya. Untuk saat ini support system terbaik masih orang tua ya, belum ada orang-orang terdekat ataupun pacar sendiri itu belum ada. Sudah 5 tahun berkecimpung di poli, apa sih suka duka yang pernah dialami oleh Mas Ade sendiri? Suka di poli. Iya. Mau suka apa dukanya dulu nih? Aku lebih ke dukanya dulu mungkin. Duka di voli. Duka di voli yang pertama yang jelas itu harus siap capek. Oh, siap-siap. Ya, harus siap capek karena latihan kan berat. Jadi untuk jadi atlet voli itu nggak mudah, perlu latihan yang keras, terus juga harus perlu motivasi dari orang-orang sekitar juga. Lebih kalau duka itu lebih ke kalah sih. Oh, lebih ke kanan. Iya, apalagi kalau kalahnya kalah-kalah yang sama tim-tim yang kadangan nggak diunggulin, Oh, tiba-tiba iya. bisa kalah kayak gitu, itu duka banget sih Duka bagi banget. anak poli. Tapi ya itu kalau namanya di permainan mungkin ya iya itu ada menangnya, ada kalahnya ada juga. kalah. Itu hal yang biasa sih buat di pertandingan. Kalau saya sukanya sendiri nih Mas Adi. Kalau suka lebih ke hobi yang dibayar sih. Jadi kalau siapa sih yang nggak suka ngelakuin hobi Tapi bisa, ya bisa menghasilkan juga ya. nggak juga sih, nggak terlalu. Di samping itu hobi, kita bisa tahu tempat-tempat baru, teman-teman baru, bisa kenalan dengan orang-orang baru, jadi bisa mendapatkan keluarga-keluarga juga baru. Terus sukanya lagi itu kalau anak poli nih, aku bongkar nih, Kak. Oke, siap. Aku seneng nih kalau seandainya seneng bongkar-bongkaran tuh, aku seneng. Apa nih yang mau dibongkar? Jadi ini untuk yang nonton nih, terutama yang cewek, Oke. aku mau bongkar rahasia dari para atlet-atlet voli. Jadi atlet voli itu kalau beda tempat itu pasti beda lagi penyemangat. Oh, Ngerti beda nggak, tempat, beda penyemangat Iya. ya. Jadi mengakibatkan cara bermain juga berbeda. mungkin ya. bener. Oke, yang pasti kita dapat relasi baru, orang-orang baru. Jadi pengalaman juga kita pasti bertambah dari kita yang belum tahu apa-apa jadi bisanya apa-apa. Gitu. Mas Ade sendiri tadi bilang kalau seandainya hobi yang dibayar. Kalau seandainya nih Mas, untuk tim sendiri yang ingin mengajak Mas Ade bergabung dalam satu tim, berapa nih range yang harus disiapkan bisa mengajak Mas Ade ke tim gitu? Kalau aku pribadi, Kak, kalau untuk masalah price
Oke. Oke, itu nggak terlalu dipeduliin. Gak terlalu dipeduli. Ya, yang penting aku free, aku ada waktu, kalau dikabarin berangkat. Yang pasti dibayar. Enggak, Bohong. enggak mulu-mulu Iya, tentang benar. uang. Tapi kan tadi kita berbicara tentang hobi yang dibayar nih kan. Mungkin di sela-sela Mas Ade yang meluangkan waktu itu kan juga pasti harus ada feedback juga dari waktu yang sudah diluangkan. Berarti untuk Mas Ade sendiri selagi masih bisa memberikan waktunya Mas Ade terbuka untuk hal itu ya. Enggak melulu tentang Enggak uang. melulu tentang uang. Karena menurutku uang itu kan bakal habis kan. Cuman kalau untuk keluarga terus teman-teman itu susah nyari. Uang bakal habis, tapi Uang. kalau ada, kalau nggak ada nggak Kalau bakal nggak ada nggak habis. bakal habis. Aku pengen nanya apa sih harapan Mas Ade sendiri untuk kedepannya dengan olahraga bola voli ini gitu? Atau bakal keterusan, atau bakal ada waktunya sendiri? Kalau aku rencananya ini tahun terakhir aku main voli di 2023. Kenapa? Karena lebih ke mau fokus untuk masa depan. Fokus untuk masa depan. Berarti voli sendiri itu bukan suatu yang bisa menjamin Mas Ade ya untuk masa depan yang cerah. Menurut Mas Ade ya. Berarti ini tahun terakhir Mas Ade untuk bermain voli. Insya Allah itu rencana. Oh rencananya, berarti kalau seandainya memang rencana ini terrealisasi, tahun depan di 2024 itu udah nggak bisa ngelihat Mas Ade lagi di lapangan voli berarti. Mungkin masih bisa dikit-dikit. Karena di 2023 ini kan aku juga udah insya Allah nih wisuda atau tamat Oh, wisuda. kuliah ya. Jadi udah waktunya untuk menata masa depan. Oh, udah waktunya menata masa depan dan saatnya berkelana mungkin. Berkelana. Mencari kehidupan yang lebih baik. Terakhir nih Mas, aku pengen ada kata-kata motivasi. Apa sih kata motivasi yang bisa disampaikan Mas Ade untuk mungkin regenerasi baru ataupun orang-orang yang menonton kita pada hari ini? Untuk motivasi pervolian di Kabupaten Lahat, untuk adik-adik yang di luar sana, tetap semangat latihan, jangan pernah males-malesan, dan ingat satu pesan dari aku, meskipun kalian bermain hebat, utamakan attitude. Ya, karena menurut aku sih attitude itu di atas segalanya. Oke. Jadi meskipun kalian bermain hebat, kalian sudah bermain kemana-mana, sudah dikenal banyak orang, tapi kalau attitude kalian kurang baik, itu penghargaan orang hanya sebatas itu aja. Ya karena aku juga menurut aku juga Mas Ade soal attitude itu emang nomor satu. Karena sebagus-bagus apa permainan kamu, kalau seandainya kamu nggak ada attitude, itu tetap dianggap biasa aja juga. Makanya harusnya orang-orang yang mempunyai permainan yang bagus itu juga harus diimbangi dengan attitude yang bagus. Itu tadi motivasi yang disampaikan oleh Mas Ade sendiri. Attitude is number one. Iya. Dan aku ucapin terima kasih buat Mas Ade udah mampir ke podcast Noverjo. Jangan bosan buat mampir ke sini untuk berkolaborasi di channel YouTube Kacamata Noverjo. Jadi terakhir Mas Ade, aku ada bingkisan ucapan terima kasih aku udah mampir ke sini. Diterima ya Mas? Dengan tenang hati. Oke, ini ada sedikit bingkisan untuk Mas Ade. Mohon ini jangan dinilai daripada apa yang ada di sini, tapi mungkin bisa dinilai daripada keikhlasan aku untuk memberikan ini ke Mas Ade. Ucapkan terima kasih untuk Mas Ade. Oke. Sukses selalu buat Mas Ade, apalagi ini tahun terakhir mungkin untuk bermain voli ya. Podcast Kacamata Noverjo, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Tunggu Kak. Apa ada nih? Ada pantun nih. Oke, untuk siap. penonton. Membeli balon ke pasar lama. Bagi kalian yang menonton, jangan lupa subscribe ya. Something about you